Puan terancam sulit maju di Pilpres gegara kurang jadi politisi. Pilihan realitas PDIP itu Ganjar. Tapi di tengah kesiapan atau dipersiapkannya Puan, ini tiba-tiba menyeruak muncul nama Ganjar Pranowo yang didukung oleh hasil survei, berbagai lembaga survei yang cukup kinclong, walaupun saat ini sudah peak dia, tidak menembus angka lebih dari 30%-an gitu ya, dan mungkin juga lay low. Nah, kalau kemudian siapa yang dipilih, yang jelas Ibu Mega biasanya memilih berdasarkan alasan ideologis tuh. Jadi bukan tentang melulu hasil survei. Karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, kita semuanya harus hati-hati. Kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik tahun 2022, tapi hati-hati. Karena managing directornya IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Sangat senang sekali tadi Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti turut menyoroti hasil survei elektabilitas Capres 2024 untuk menentukan pilihan partai ke depan. Berdasarkan hasil survei Carta Politik dan Lembaga Survei Indonesia, posisi pertama diduduki oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berhasil mengungguli Anies dan Prabowo. Meski elektabilitas Ganjar begitu cemerlang, namun nama Puan Maharani pun juga digadang-gadang akan menjadi bakal capres dari PDIP. Langkah PDIP dalam menentukan capres pun masih membuat penasaran. Ray Rangkuti pun memberikan pandangan soal bakal capres dari partai berlogo banteng tersebut. Menurut Ray, Puan Maharani sendiri akan sulit jika diajukan menjadi capres maupun cawapres. Kalau kita mau pakai pikiran yang rasional, Mbak Puan sulit untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau bahkan mungkin sebagai calon wakil presiden. Lantas, menurut Ray, jika PDIP ingin menang hat-trick di pemilu mendatang, maka sosok yang paling rasional adalah Ganjar. Ray menyebut sosok Ganjar adalah yang paling cocok karena di Gubernur Jateng itu adalah anggota atau kader yang dibesarkan, dididik, dan dinaikkan oleh PDIP sendiri. Masa sih hasilnya mereka mendidik Ganjar gak dinikmati? Begitulah kata Ray. Selain itu, Ray turut membahas soal kursi kemenangan PDIP di pemilu legislatif. Lagi-lagi kalau berpikir rasional, justru akan sulit juga kalau sampai PDI Perjuangan tidak mendapatkan kursi di presiden, tapi juga di pilegnya mungkin akan menurun. Sebab Ray menduga jika tak mencalonkan salah satu dari ketiga nama teratas, Ganjar, Anies, Prabowo, yang memiliki implikasi yang sangat serius dalam perolehan suara, maka justru peluang untuk menjadi ribut di internal parpol semakin besar. Ray menegaskan PDIP akan lebih rasional, akan lebih dekat jika mendeklarasikan Ganjar. Di sisi lain, Ray mengamati bahwa PDIP saat ini tengah mendesain untuk mendukung Puan Maharani. PDIP dinilai sedang memberikan peluang untuk Puan meraup presentasi elektabilitas. Kendati demikian, Ray menganggap Puan mustahil untuk menyalip elektabilitas capres lain. Saya kira beliau kurang menonjolkan dirinya sebagai individu yang benar-benar politisi. Persoalan terberat dia itu. Begitulah lanjut Ray. Co-founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik menyebut bahwa dukungan untuk Ganjar dan Puan sebagai capres dapat memecah belah internal PDIP. Menurutnya, ancaman ini bisa dihindari jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang maju untuk Pilpres 2024. Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan, ya ini bisa membelah partai. Bisa membuat partai ini ke depan pincang karena keterbelahan. Ujar Budi dalam acara di Kopi Politik. Kenapa nggak disorong ke Bu Mega? Secara umum dan secara konstitusi masih memungkinkan. Jadi ketika menjadi opsi
keterbelahan pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus. Begitulah tugas Budi. Budi juga membicarakan negara Amerika Serikat yang calon presidennya tidak lagi berusia muda. Dia menggambarkan hal itu bisa terjadi di Indonesia jika Megawati kembali maju sebagai capres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal kabar Megawati akan mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 pada hari puncak HUT ke-50 PDIP di Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran. Hasto tidak membantah sekaligus tidak membenarkan kabar itu karena nama capres PDIP serta waktu pengumuman nama itu hanya Megawati yang tahu. Nanti tunggu dari Ibu Megawati, siapapun yang akan diumumkan Ibu Mega ya tunggu momennya. Begitulah kata Hasto. Hasto mengatakan hingga saat ini belum ada bocoran nama capres PDIP yang sudah dipilih Megawati. Yang pasti, Megawati sudah memikirkan dan mempertimbangkan secara matang capres PDIP untuk Pilpres 2024. Sampai sekarang belum ada bocoran yang terkait dengan siapa nama capres yang akan diumumkan Ibu Mega. Bocorannya hanya tahun 2023. Begitulah ungkapnya. Hasto juga membenarkan pernyataan Ketua DPP Puan Maharani yang menyebut nama capres PDIP sudah ada di kantong Megawati. Menurut Hasto, Megawati hanya tunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan nama capres PDIP. Bahkan, kata Hasto, terbuka kemungkinan nama capres 2024 akan diumumkan oleh Megawati pada momentum HUT ke-50 besok di Kemayoran. Maka di dalam kesempatan kali ini, apakah akan diumumkan, kapan waktunya, ya itu kan nanti kita lihat. Ibu Megawati, dia sedang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitulah kata Hasto. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani mengungkapkan, PDIP sudah mempunyai nama capres di Pilpres 2024. Menurut Puan, nama capres itu sudah di kantong Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumkan. Jadi nggak usah nengok kiri kanan. Ujar Puan saat memberikan sambutan di acara pembukaan BIMTEK anggota DPRD PDI setingkat provinsi. Puan tidak menyebutkan waktu pasti Megawati mengumumkan. Namun kata dia, pasangan capres definitif PDIP akan diketahui pada masa pendaftaran Capres-Cawapres 19 sampai 25 November 2023. Pada kesempatan itu Puan juga menyebut ada elemen kejutan saat parpolnya merayakan HUT ke-50 di Kemayoran. Elemen kejutan itu bakal disampaikan langsung Megawati.